Yo, what's up bro the people, kembali lagi dengan saya di Reply Channel Boom. Baiklah teman-teman, kali ini ada satu video menarik di mana para fans Malaysia merajuk teman-teman. Karena FAM di Malaysia menghentikan menaturalisasi pemain-pemain diaspora yang ada di Malaysia. Sebelum kita mereaksi videonya, lebih baiknya teman-teman bantu supportnya dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Jika teman-teman sudah subscribe, mari kita reaction videonya sama-sama. Seperti apa pemain yang diposting oleh Eliano Rangers Mencari Diaspora Eropa menjadi sebuah program yang dilancarkan oleh PSSI dalam beberapa tahun terakhir. Program super yang diharapkan bisa melesatkan sebuah tim nasional, namun sangatlah susah jika ingin dijeblak begitu saja. Hanya negara tertentu saja yang bisa menyeimbangi raket pergerakan timnas Indonesia, sebab tak semua negara punya pemain keturunan di Eropa. Benar sekali. Dan hal ini sedang dirasakan oleh Malaysia, bahkan membuat mereka pada akhirnya frustasi. Kini keluar kebijakan baru di negeri jiran, membuat fans Malaysia harus pasrah secara... Oke, bentar teman-teman. Untuk mencari pemain naturalisasi itu kita harus mempunyai koneksi yang lebih luas ya teman-teman. Kalau seperti Pak Erick Thohir ini, dia koneksinya sangat luas ya teman-teman, karena beliau juga pernah menjadi salah satu presiden Inter Milan dan kini menjadi presiden Oxford United yang bermain di Liga Inggris ya teman-teman. Maka ini wajar kalau FIFA ini terheran-heran melihat kontribusi Erick Thohir untuk timnas Garuda. Mari kita lanjut. Total, pemerintah mereka ternyata tak memberikan dukungan penuh, tidak layaknya yang kini sedang berjalan di Indonesia. Tapi entah kebetulan atau gimana, punggawa Garuda Eliano Rangers justru belakangan ini mulai pamer-pamer diaspora Indonesia yang belum masuk nih. Dia adalah rekan setimnya bernama Tristan Guyer, pemain muda yang punya darah keturunan Indonesia. Dan inilah cerita keputusan pemerintah Malaysia yang membuat publik sepak bola merana di saat Eliano pamer diaspora Indonesia. Gimana nih para fans Malaysia melihat diaspora terbaru di Indonesia? Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendapatkan pemain diaspora baru ya teman-teman. Program yang tengah dijalani PSSI sejatinya tak semudah yang dibayangkan. Dari sebelum era Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Indonesia sudah mulai menata beragam cara untuk mencari pemain keturunan di Eropa, hingga pemrosesannya menjadi warga negara Indonesia. Nah, hal ini makin disempurnakan secara super mulus setelah bergabungnya orang kuat yang sangat berpengaruh dalam dunia sepak bola Indonesia, yaitu Erick Thohir. Pengalamannya di Eropa yang pernah memiliki sejumlah klub top seperti Inter Milan hingga yang sekarang ada Oxford, sudah tak perlu diragukan relasinya dengan berbagai orang berpengaruh di dunia sepak bola. Termasuk Presiden FIFA Gianni Infantino pun terhipnotis dengan program PSSI. Nah, hal ini membuat negara teman-teman, Gianni Infantino, Presiden FIFA aja terhipnotis dengan apa yang dilakukan oleh Erick Thohir teman-teman. Beliau bisa mendapatkan pemain-pemain diaspora grade A, tapi untuk Federasi Sepak Bola Malaysia itu sangat sulit ya teman-teman. Mereka hanya bisa mengakui atau mengambil pemain-pemain naturalisasi dari liga-liga yang ada di Malaysia. Ini sangat-sangat perbandingan yang jauh untuk Indonesia dan Malaysia teman-teman. Tangga super iri. Malaysia ingin meniru secara terang-terangan apa yang dilakukan oleh Erick Thohir. Bahkan, FAM sempat mengirim orang yaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk belajar cara-caranya dari Erick Thohir. Pada tahun 2025, di era baru kepresidenan Johari Moh-Ayub, Federasi Sepak Bola Malaysia sedang mencoba merealisasikan rencana tersebut. Saya kira Tunku Ismail yang akan menjadi presiden FAM Indonesia itu Malaysia teman-teman, untuk menggantikan Datuk Hamidin. Rupanya bukan.
Ya, nama-nama pemain keturunan layaknya Ferdy Drive, Sam Shepperman, dan Dylan merupakan pemain keturunan yang berkarir di Eropa, yang memiliki garis keturunan Melayu sehingga sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Namun naas, sepertinya cara Malaysia buat plek-ketiplek meniru apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang sudah sirna tanpa harapan sedikit pun. Jadi ceritanya, sebuah program yang tengah gencar dilancarkan oleh Presiden baru FAM Johari Moh Ayub dipandang sebagai sesuatu yang tidak etis. Program tersebut tak mendapatkan restu dukungan dari sisi pemerintah pusat negeri jiran. Mereka tak mensupport seupil pun dari apa yang dilakukan FAM. Mengutip dari media tetangga Malay Mail, hal ini telah diungkapkan secara terbuka oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Chow Yun Hu. Ia menegaskan naturalisasi merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan harus mengikuti kebijakan yang berlaku. Dengan ini, Harimau Malaya resmi disuspend buat mendapatkan pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Umumnya, kriteria untuk memilih pemain naturalisasi meliputi bermain di Liga Nasional selama setidaknya 5 tahun berturut-turut di bawah Asosiasi Sepak Bola Malaysia, sejak usia 18 tahun dan tidak mewakili negara lain di tingkat senior, kata Menpora Malaysia dikutip dari Malay Mail. Pastinya bakalan mengamuk para fans Malaysia ya, teman-teman. Lagi dan lagi, ekspektasi para fans Malaysia yang berharap ke presiden baru FAM harus sirna. Padahal di Januari lalu FAM mengatakan sedang menunggu lampu hijau dari pemerintah Kalau untuk mengamankan Tengku kewarganegaraan Ismail, saya bagi rasa 4 pemain keturunan Malaysia. akan bisa, teman-teman, Bahkan Bupati karena Johor Tunku Mahkota Ismail Ibrahim Tengku juga Ismail sempat ini mengumumkan hampir bahwa setara 6 hingga dengan 7 Erick Thohir. pemain keturunan telah teridentifikasi untuk mewakili Malaysia, serta berharap pemerintah akan memfasilitasi proses perolehan paspor kuning Malaysia. Ternyata batal total cuy. Kini pecinta sepak bola Harimau Malaya sudah tak tahu lagi harus apa. Mau merajuk pun tak berefek karena ini pemerintah boy yang ngatur. Dan harapan buat bersaing dengan Indonesia Gimana nih hanya perasaan bergantung orang pada Malaysia, pemain teman-teman? naturalisasi dari liga lokal. Pemerintah Malaysia tak masalah jika timnasnya mau mencari pemain instan, namun harus dari liga lokal yang menetap di negeri jiran. Mungkin dalam waktu dekat, untuk menambah kekuatan di kualifikasi Piala Asia, mereka bakal tetap menambah kekuatan dengan menaturalisasi striker house goal dari liga lokal, seperti Bergson da Silva dan Jordan Mintah. Keduanya telah dilaporkan akan diproses setelah memenuhi syarat dengan tinggal 5 tahun di Malaysia. Dan Bergson da Silva merupakan striker tajam kelahiran Brazil yang bermain untuk JDT. Namun yang jadi sorotan adalah umurnya sudah bapak-bapak, 33 tahun. Kemudian 33 Jordan Mintah tahun, adalah teman-teman. striker 29 tahun asal Ghana yang juga bermain di Liga Malaysia bersama Kuching FA. Mungkin sekarang Harimau Malaya sepertinya sedang OTW cosplay jadi kucing Malaya. Mungkinkah Malaysia akan menaturalisasi atau hanya menjadi kucing Malaya seperti yang dikatakan ini? Sementara itu, di saat harimau nggak mau melayang, Garuda Indonesia tampaknya ingin terbang semakin jauh mengudara. Di mana PSSI yang masih belum kendor mencari pemain keturunan, kebetulan banget ada Eliano Renders menjadi agen buat bujuk. Pemain PSSI Zwolle ini diketahui bermain bersama salah satu bek berdarah Belanda Indonesia, yaitu Tristan Guyer. Tristan ini diketahui sebenarnya merupakan pemain Ajax Amsterdam, namun di musim ini sedang dipinjamkan, sehingga bisa Pemain satu skor Ajax, bersama teman-teman, Mang bukan Eli. kaleng-kaleng. Nah, uniknya, dalam sebuah unggahan story terbaru dari adik Tijani tersebut memperlihatkan momen kedekatan dengan Tristan. Dan yang bikin heboh, Eliano pamer ke para pengikutnya sedang membujuk Tristan buat membela Indonesia, yang membuat keduanya saling senyum. FYI aja nih, bek kanan 20 tahun tersebut saat ini sedang menjalani masa pemulihan dari cedera ACL yang ia derita sejak Agustus 2024. Kini, terpantau sudah mengikuti latihan tipis-tipis bersama skuad PSSI Zwolle serta sama Eliano. Tristan, come to Indonesia.
Dari Untuk sini sudah Indonesia. kelihatan kan bedanya antara FAM dengan PSSI? Dan kebetulan ini juga mempertegas sindiran dari salah satu petinggi Federasi Sepak Bola Vietnam, Duong Phulam, yang sempat secara terbuka menyindir Malaysia untuk tidak meniru apa yang dilakukan timnas Indonesia. Sekarang, ucapan itu berubah menjadi kenyataan. Sementara Vietnam adalah pihak yang paling diuntungkan karena Nguyen adalah rival Harimau Malaya di kualifikasi Piala Asia 2027. Oh, bertemu Vietnam Kedua rupanya negara Malaysia. ASEAN tersebut tergabung dalam grup yang sama. Vietnam versus Malaysia. So, itulah berbagai sorotan kepada timnas Malaysia yang makin kesini makin merajut parah nih. Gimana menurut pandangan kalian soal keputusan pemerintah Malaysia? Sudah tepatkah? Gimana Coba nih berpendapat keputusan di kolom pemerintah komentar Malaysia ya. nih buat fans para Malaysia? Oke lah teman-teman, cukup sekian video reaction kita pada kali ini. Jika teman-teman suka dengan video reaction saya, teman-teman bisa membantu supportnya dengan menekan tombol like dan juga share video ini ke banyak sosial media. See you next video, bye bye.